Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurriyatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil ayatul ukhra ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku yang dicintai oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum junubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'ya fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Telah kita buka mukadimah ini dengan ayat cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan sebuah hadis mengenai cinta daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta ini penting. Jika hari ini kita mengatakan cinta kepada sesuatu tapi enggan untuk mendengarkan kisah-kisah tentang apa yang kita cintai, maka pastikan bahwa orang itu adalah sedang berdusta. Bicara perkara cinta, jangankan dibicarakan, dibayangkan saja, dihayalkan saja, begitu indah. Maka kita bicara tentang zat yang patut kita cintai, yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita sebagai manusia, dan Allah menyebut kita dengan sebutan yang indah, yaitu insan, yang mana arti daripada insan ini juga artinya adalah lupa. Karena manusia ini tempatnya lupa dan salah. Hadirin makanan Allah Subhanahu wa taala, jika manusia ini telah sibuk dalam perkara-perkara yang mengasyikkan, yang menyenangkan, apalagi telah membawa cintanya terhadap suatu perkara yang dia cintai, maka dia bisa lupa. Jangankan lupa sholat, makan pun dia lupa. Jika dia tenggelam dalam cintanya kepada hobinya, perkara yang menyenangkan hatinya, dia bisa tinggalkan anak istrinya untuk perkara yang dia cintai. Dia lupa anak, dia lupa istri. Bahkan dikatakan dia bisa lupa diri. Itulah hakikat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sesuatu dengan cinta, maka yang bermain adalah hati. Apapun tak akan terasa sulit, karena yang bermain adalah cinta yang datangnya dari hati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bukti cintanya kepada umat ini. Begitu cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, ketika di akhir hayatnya, apa yang beliau sebutkan? Ummati, 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 umatku,
umatku, umatku. Kerisauan beliau, bagaimana dengan nasib umatnya sepeninggalan beliau kelak. Sebagai bentuk cintanya beliau kepada umatnya, hari demi hari beliau korbankan waktunya bersama keluarganya untuk mendatangi umat, menjumpai umat, mengajak manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari lorong ke lorong, dari pintu ke pintu, beliau perkenalkan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Hadirin makanan Allah Subhanahu wa taala, cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melebihi daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Hari ini kita katakan bahwa kita mencintai diri kita, kita mencintai keluarga kita, tapi kenyataan yang kita lakukan bukan mencintai, tapi kita menzolimi daripada diri kita, menzolimi daripada keluarga kita. Terkadang kita enggan untuk sekedar membangunkan daripada ahli keluarga kita, anak kita, istri kita, untuk bangun menunaikan daripada salat subuh, karena kasihan, mungkin mereka capek, mungkin tidurnya masih nikmat, kita kasihan, tapi hakikatnya itu kita melakukan kezoliman. Bentuk cinta kita kepada ahli keluarga kita, kepada anak istri kita, bangunkan mereka, perintahkan mereka untuk menunaikan salat, menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin makanan Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bahwasanya yang kita rasakan sebagai bentuk cinta kepada diri kita sendiri adalah kezaliman yang besar. Maka ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi, maka zikir yang beliau lafazkan selama 40 tahun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbku, kami telah berbuat kezaliman, maka ampunilah kami. Jikalah tak engkau ampuni kami, maka sungguh kami ini menjadi manusia-manusia yang merugi. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, sungguh manusia ini adalah manusia yang merugi. Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, innal insana lafi husn. Sungguh manusia ini dalam keadaan merugi. Jika kita telaah kata rugi, sifatnya sangat subjektif sekali. Jika yang mengatakan rugi adalah pedagang asongan, maka kita bisa menghitung berapa nilai kerugiannya. Kerugian daripada pedagang asongan mungkin kisaran 100.000 atau 200.000. Itu rugi yang besar menurut pedagang asongan. Namun menurut pemilik swalayan, rugi bagi pemilik swalayan nilainya pasti lebih besar. Atau pemilik retail terbesar seperti Alfamart, pemiliknya mengatakan rugi, maka nilainya pasti lebih besar dibandingkan dengan ruginya pedagang asongan. Kita naik ke skala yang lebih besar lagi, ketika yang mengatakan rugi adalah pemerintah. Dalam hal ini Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan mengatakan rugi, Presiden mengatakan rugi, maka nilainya pun masih ada, masih bisa kita lihat. Sekalipun orang yang terkaya di muka bumi ini mengatakan rugi, maka masih kita bisa hitung berapa nilai kerugiannya. Hurufnya cuma 4, RUGI, rugi. Namun kata rugi ini bergantung kepada siapa yang mengucapkan. Jika yang mengucapkan rugi adalah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu menghitungnya? Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan pemahaman kita tentang perkara ini, dalam surat Al-Imran juz ketiga ayat ke-92, di ayat terakhir pada juz 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru tubul lahum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang hidup dalam keadaan kafir, kemudian mati dalam keadaan kafir, ketika di akhir hayatnya mereka berangan-angan, seandainya aku bisa menebus diriku dengan emas sepenuh bumi. Dengan apa? Dengan emas sepenuh bumi.
maka sungguh tebusannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan berapa nilainya emas penuh bumi. Emas penuh kotak amal saya tak pernah kita lihat. Apalagi emas sepenuh rumah tak pernah kita lihat. Ini pengandaian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan orang-orang kafir untuk bisa menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Itu pun Allah tolak. Maka sungguh rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah manusia-manusia yang rugi. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak menjadi manusia-manusia yang rugi, ada syaratnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak mau menjadi rugi, jadilah orang-orang yang beriman. Wa amilal sholihan, dan beramal soleh. Beriman saja tidak cukup, hanya mengikrarkan syahadah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa beramal soleh tidak cukup. Maka harus beramal soleh. Amal soleh inilah sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Sunnah baginda Rasulullah SAW, jika kita mengamalkannya, kita menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah SAW, maka kita mendapatkan kecintaan daripada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku ini akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Maka sahabat pun bertanya kepada baginda Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan? Apakah ada orang yang enggan masuk surga? Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, qala man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Wa man asa'ani faqad aba, dan barang siapa yang enggan, merekalah yang tidak menginginkan surga. Yang tidak taat kepada baginda Rasulullah, merekalah orang-orang yang enggan. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, agama ini mudah. Agama ini sederhana. Jangan dibuat sulit. Telah datang perintah kepada kita, laksanakan perintah itu. Jangan pernah tinggalkan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita sebagai muslim yang benar. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Janganlah kita mati sebelum kita menjadi Islam yang sempurna, menyempurnakan daripada iman dan amal kita. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di Indonesia. Yang berlaku adalah rupiah. Jika mau berbelanja, yang berlaku adalah rupiah. Jika kita pergi ke negeri Malaysia, maka rupiah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ringgit. Jika kita pergi ke Arab Saudi, yang berlaku adalah real. Jika kita pergi ke Amerika, yang berlaku adalah dolar. Rupiah sebanyak apapun yang kita bawa tidak akan berlaku di tempat tersebut, di negara tersebut. Maka bagaimana caranya? Agar ketika kita pergi ke negara tersebut, kita bisa berbelanja, kita bisa menggunakan daripada harta kita, maka tukar dia di money changer. Sebelum berangkat tukar dia. Ke Amerika saja belum tentu kita pasti. Jangankan ke Amerika, ke Timor Leste saja belum tentu kita pergi. Hari ini orang banyak menabung dolar dengan angan-angannya suatu saat dia mau pergi ke Amerika. Jangankan ke Amerika, ke Timor Leste pun belum tentu dia pergi. Namun yang sudah pasti dia akan pergi ke akhirat, negerinya Allah Subhanahu wa taala, ke negeri akhirat. Tentunya bekal yang kita bawa pun bukanlah harta yang kita cari hari ini, bukan rupiah yang kita miliki hari ini. Kita tukar di hari ini. Yang kita bawa hanyalah iman dan amal. Iman yang sempurna dan amal yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mengikuti cara daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoa dan mohon kepada Allah, berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan agama ini. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita suatu saat pasti akan kembali. Entah kapan. Hakikatnya kita
berlari, berjalan menuju daripada kematian kita, menuju daripada negeri akhirat. Pasti dan pasti kita semua akan menuju ke sana. Pertanyaannya, apakah sudah cukup bekal kita untuk menuju kampung akhirat? Jangan tertipu dengan slogan-slogan barat. Menikmati hidup karena hidup hanya satu kali. Maaf, hidup kita ini panjang. Telah kita jalani sampai hari ini. Allah telah berikan nikmat yang indah. Hidup kita begitu panjang. Yang satu kali terjadi adalah kematian. Hidup kita ini panjang, kematian kita cuma satu kali. Namun bagaimana kematian kita ini bisa memberikan manfaat bagi kita, dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Maka kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Hari demi hari kita berusaha memperbaiki diri, mengislah diri, memperbaiki daripada iman kita. Paksakan diri untuk mengamalkan agama. Orang-orang yang hari ini menjalankan hobinya dengan cintanya daripada hobinya itu, mereka memaksakan dirinya. Mereka merasakan sakitnya dulu, melaksanakan hobinya, menjalankan hobinya. Kita lihat orang-orang yang hari ini melatih fisiknya, ototnya di tempat gym, fitness. Dia telah melewati rasa sakit dulu. Berat mengamalkan, berat menjalankan. Sakitnya tidak lewati. Hari ini kita ingin mengamalkan agama dengan indah, dengan nikmat, namun kita belum melewati daripada mujahadahnya, susah payahnya. Maka mustahil. Paksa diri kita untuk bangun di subuh hari di kala gelap gulita. Orang masih nikmat dengan tidurnya, masih merasa nyaman dengan selimutnya. Kita bangun, menyempurnakan wudhu, kemudian berjalan ke masjid menunaikan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan susah payah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bermujahadah, bersusah payah di jalannya Allah untuk mengamalkan agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu hidayah. Maka kita paksakan diri kita. Berat rasa, tapi itulah tipuan dunia. Ahli agama, orang yang mengamalkan agama, kelihatannya saja susah, tampak-tampaknya saja susah. Ketika subuh hari masih gelap gulita, dia harus bangun, berwudu di waktu yang dingin, kemudian berjalan ke masjid, menunaikan sholat. 5 waktu sehari dia gunakan untuk waktunya bolak-balik masjid. Ketika datang bulan Ramadan, sebulan penuh dia berpuasa. Ketika dia memiliki harta, diwajibkan baginya untuk berzakat, mengeluarkan sebagian daripada hartanya. Jika dia mampu, maka disyariatkan baginya untuk menunaikan ibadah haji. Kelihatannya berat, namun sungguh dalam perkara yang nampaknya berat itu, Allah berikan rasa nikmat yang luar biasa. Kelapangan hati. Apa gunanya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, namun hati sempit, hati susah. Allah kuasa melampangkan hati daripada manusia tanpa meluaskan daripada rumah-rumahnya. Allah juga kuasa untuk menghinakan daripada raja-raja tanpa mengambil daripada kekuasaannya. Maka mintalah kepada Sang Raja, pemilik daripada 2 alam, pemilik daripada siang dan malam, agar dilapangkan hati kita, ditundukkan hati kita untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman terhadap perkara yang mulia ini. Karena sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia atas perkara agama. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum minal jumratin al muttaqin al muqinin al muhsinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa yastaghfir lahu innallaha ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, kami berwasiat kepada diri kami dan kepada para jamaah pada umumnya agar mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hari ini hari mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu para hari. Di hari yang mulia ini kita tengadahkan daripada tangan kita, langitkan daripada doa-doa kita, mohon dan minta kepada Allah agar Allah berikan nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kita nikmat iman dan Islam. Jangan sia-siakan. Kita lahir dari rahim-rahim wanita-wanita Islam, dibesarkan dan dididik daripada lingkungan Islam. Berdoa kepada Allah semoga kita nantinya mati juga dalam keadaan Islam. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih membahagiakan lagi kecuali hanyalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan dan kebahagiaan daripada umat manusia ini hanya ada dalam mengamalkan agama secara sempurna. Itulah letak adilnya Allah. Maka kita minta kepada Allah, mudahkan kita untuk bisa ruku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi daripada larangan-larangannya. Berikan kemudahan bukan hanya untuk kita, doakan ahli keluarga kita, orang-orang terdekat kita, kaum kerabat kita. Minta kepada Allah agar dimudahkan dalam mengamalkan agama ini. Allah berikan kita kehidupan yang lebih baik, hayatun thayyibah di dunia dan di akhirat. Hari ini kita mulai jadikan tonggak kita kembali memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Raihlah kecintaan daripada Allah. Dalam kecintaan Allah itu ada pengampunan daripada Allah. Dengan cara kita mengamalkan agama, mengikuti tuntunan kita daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa innal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.